Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pelayan di Bilik Maha Suci. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebagaimana kita telah sebutkan pada renungan malam sebelumnya, ada 3 fase dari pelayanan Yesus, yaitu yang pertama, korban pengganti. Yang kedua, pengantaraan keimamatan. Dan yang ketiga, penghakiman terakhir. Nah, dalam penghakiman terakhir digambarkan peristiwa pada hari perdamaian, dalam kurung hari Grafirat. Dalam hal ini kita mendapatkan bahwa penghakiman terakhir ini juga terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama penghakiman pramilenium atau lazim disebut dengan penghakiman pemeriksaan. Yang kedua penghakiman milenium. Dan yang ketiga penghakiman pelaksanaan yang akan terjadi pada penghujung milenium itu. Ketiga fase ini dilambangkan dalam pelayanan Yesus di bilik yang maha suci. Nah, setelah mempelajari dalam renungan yang lalu bagian kedua dari pelayanan keimamatan berpusat pada bait suci, sekitar pembersihan bait suci dan umat Tuhan, maka sekarang kita melihat bentuk pelayanan yang berpusat pada bilik maha suci yang dikerjakan hanya oleh imam besar, terbatas pada suatu hari saja dalam setiap tahun. Untuk itu 2 kambing hitam diperlukan untuk pembersihan bait suci. Kambing jantan bagi Tuhan dan kambing jantan bagi Azael. Dalam mempersembahkan kambing untuk Tuhan, imam besar mengadakan perdamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah. Imamat 16 ayat 2. Darah kambing untuk Tuhan diambil menggambarkan darah Kristus dibawa ke bilik maha suci secara langsung digunakan imam besar di hadapan Allah ke tutup tabut perdamaian, tutup tabut yang berisi 10 hukum untuk memenuhi tuntutan hukum Allah yang kudus. Tindakannya melambangkan harga yang tidak ternilai yang dibayar Kristus karena dosa-dosa kita, menunjukkan betapa inginnya Allah mendamaikan umatnya kepadanya sendiri. Kemudian darah ini dibawa ke mezbah pembakaran ukupan dan ke mezbah korban bakaran, tempat di mana peristiwa hari sepanjang tahun darah dipercikan yang melambangkan dosa-dosa yang diakui. Sesudah itu imam besar mengadakan suatu perdamaian untuk bait suci, sebagaimana juga dengan umat dan penyucian kedua-duanya. Ini semua menggambarkan Yesus sebagai pengantara kita dan pembela kita. Hari perdamaian kemudian menggambarkan proses penghakiman yang berkaitan dengan pemusnahan dosa dan semuanya yang Yesus buat untuk kita. Tidak heran kita senantiasa harus memandang kepada Yesus, sebab hanya melalui pengantaraan Yesus sajalah kita dapat selalu dibenarkan dan disucikan. Marilah kita senantiasa datang kepadanya setiap hari agar kita dapat dibenarkan dan disucikan. Kiranya Tuhan memberkati.